Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah SWT yang pandai bersyukur. Syukur secara totalitas. Lisan kita seringkali digunakan berzikir kepada Allah SWT, terkhusus selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah dalam semua keadaan. Kemudian hati kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang ridha bil qadha, dan seluruh aspek kehidupan kita, anggota tubuh kita digunakan beribadah kepada Allah SWT. Maka syukur yang demikian inilah akan mendatangkan ridho kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhir di 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini, banyak di antara umat Islam yang kemudian merebut, mencari yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka di ujung atau di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita patut mengucapkan kalimat Alhamdulillah, sekaligus juga mengucapkan kalimat innalillah. Alhamdulillahnya karena sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan hidup, diberikan oleh Allah SWT kesempatan bisa beribadah, sehingga bisa mengisi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang mungkin i'tikaf, ada yang mungkin qiyamul lail, ada yang membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk membaca Al-Quran. Maka ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Di masuk pada hari yang ke-23 ini, kita masih bisa hidup, masih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi juga kita innalillah. Innalillahnya apa? Karena para ulama-ulama dahulu, para wali-wali kita dahulu, jika masuk Ramadan di akhir, itu para ulama-ulama, para wali-wali kita, makhluk Allah SWT yang lain selain manusia, itu menangis. Menangis karena apa? Kehebatan, kedahsyatan yang namanya Ramadan akan segera berakhir. Banyak ibadah-ibadah yang sunat dilipat gandakan menjadi wajib. Ibadah yang wajib kemudian dilipat gandakan oleh Allah SWT. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bulan ini banyak orang-orang yang kemudian umumnya sadar, banyak kemudian orang itu berbagi, orang yang dermawan, orang yang ahli baca Quran. Pokoknya Ramadan ini luar biasa. Istilahnya adalah orang-orang yang Ramadan itu umumnya adalah surga semuanya, dalam artian amaliyahnya. Dan moga-moga kegiatan amaliyah yang sudah kita laksanakan di Ramadan ini, moga-moga bisa kita bawa pada 11 bulan yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah, di 10 hari yang terakhir ini, khususnya di malam-malam, apakah malam ganjil atau malam genap,
ini kita jangan sampai melupakan 3 doa. Doa yang pertama adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nama kita dihapus dari api neraka. Rabbana a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Ya Allah, hapus nama kami, hapus nama saya ya Rabb, termasuk kedua orang tua saya, istri pasangan hidup saya, anak turun saya ya Rabb, dari api neraka. Sebab di 10 yang terakhir adalah itkun minan nar, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka kita pas minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, di 10 hari yang terakhir ini dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar, ya Rabb, bebaskan, hapuskan nama saya dari api neraka. Hapuskan nama kedua orang tua saya yang sudah sampai detik ini, yang kemudian mengasuh, membimbing, mendidik saya ya Rabb, membimbing kami ya Rabb, menjadi orang-orang yang berhasil, termasuk pasangan hidup kita yang menuntun, yang sekaligus menemani hidup kita untuk keberhasilan dalam hidup, termasuk anak turun kita. Perlu kita doakan, sebab tantangan zaman ini sudah luar biasa. Tantangannya luar biasa dalam melihat, dalam mengarungi, dalam melaksanakan kehidupan yang tantangan-tantangan ini kalau tidak dibantu dengan doa akan kewalahan. Yang kedua, hadirin jamaahkumullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan ini barokah dan bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna Lailatul Qadar wa ibadatan fiha. Ya Rabb, berkahilah di bulan suci Ramadan ini. Kenapa kok kita minta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalau Ramadan ini barokah, maka Ramadan kita akan ditolong sama Gusti Allah. Ditolong yang bagaimana? Akan kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan kemudian Ramadan ternyata setelah Ramadan, sebelum Ramadan, masuk Ramadan sama. Bahkan adanya Ramadan dengan tidak Ramadan itu sama saja efeknya. Ini bahaya. Kalau kemudian sampai di mana kita nanti akan bisa merubah, dan berapa Ramadan untuk bisa merubah kita, berapa Jumatan untuk merubah kita, berapa sholat untuk merubah kita. Maka hadirin jamaahkumullah, kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikanlah Ramadan yang berkah, sehingga panjenengan menolong kami ya Rabb bisa melaksanakan ibadah-ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan bisa mengisi qiyamul lail, membaca Al-Quran, ahli ibadah kepadamu ya Rabb. Kemudian ya Rabb, kami minta supaya dipertemukan dengan yang namanya malam Lailatul Qadar, yang malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan kalau dihitung kurang lebih 83 tahun. Yang kemudian rentetan doa ini, wa ibadatan fiha, dan di saat Lailatul Qadar ya Rabb, kami bisa mengisinya dengan semaksimal mungkin ya Rabb, bisa mengisinya dengan qiyamul lail, sholat tarawihnya, dengan membaca Al-Qur'annya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka para ulama-ulama ada yang memberikan saran, kalau bisa setiap malam pada 10 hari yang terakhir jangan lupa sedekah. Katakanlah mungkin setelah tarawih sedekah, mungkin ke masjid ataupun yang lainnya, silakan sedekah. Kenapa? Dikhawatirkan pas malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka sedekah kita adalah bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, berarti sepadan dengan sedekah 83 tahun. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, termasuk jangan lupa untuk membaca Al-Quran seminim dan sesangat sedikit sekali. Jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sebagai penemanan dalam hidup kita masing-masing. Ini permintaan kita kepada Allah SWT yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir hadirin jamaahkumullah, yaitu doa minta amal ibadah kita semuanya terkhusus di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami ya Rabb.
amal ibadah yang kemudian kalau kita lihat dan kita teliti bersama, Masya Allah, jauh dari para ulama-ulama kita dahulu, jauh dari kemudian para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ibadahnya luar biasa. Orang-orang dahulu kemudian ketika masuk Ramadan saja itu dihitung berat badannya berapa, dihitung 65 kilogram. Kemudian di akhir Ramadan dilihat lagi, ditimbang lagi menjadi 45 kilogram. Apa maksudnya? Berarti para orang-orang dahulu Ramadannya itu adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kadang orang sekarang. Orang sekarang ditimbang awalnya 65 kilogram, tapi akhir ditimbang bisa 85 kilogram. Kenapa? Karena kadang Ramadannya hanya pindah makan. Sebelum Ramadan adalah makan 3 kali, maka Ramadan juga sama. Ketika berbuka puasa makan, sebelum terawih makan, setelah terawih makan lagi. Ini yang kemudian kadang kita belum bisa maksimal, belum bisa optimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan model ibadah kita yang demikian itulah, ayo selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga amal ibadah kita yang menurut Gusti Allah adalah remeh, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, walaupun seperti ini ibadah kami ya Rabb, walaupun belum maksimal ya Rabb, baca Qur'annya belum khatam, sodakonya belum maksimal, qiyamulailnya belum maksimal, itikafnya belum maksimal, tahajudnya juga demikian belum maksimal, tapi tolong ya Rabb, terimalah semua amal ibadah kami yang mungkin kurang maksimal, yang mungkin kurang ikhlas, yang mungkin kurang khusyuk kepadamu ya Rabb. Maka kita selalu mintakan 3 hal itu, yaitu apa? Kita moga-moga dijauhkan dari api neraka sekaligus dihapus. Yang kedua, diterima amal ibadah kita selama Ramadan dan kita dipertemukan di malam Lailatul Qadar, serta Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah. Moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk, mampu memberikan inspirasi perubahan sikap dalam hidup kita masing-masing, dan moga-moga Ramadan yang tinggal kurang lebih 7 hari ke depan, moga-moga bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Ramadan ini kita diterima semua amal ibadah kita, serta moga-moga kita tetap selalu berdoa dan selalu berdoa moga-moga dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqul qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala